Kalau untuk sikap politik Pak Prabowo terhadap elit politik, baik itu lawan maupun kawan, ini ada satu kesenjangan. Nah, kesenjangannya seperti ini. Pak Prabowo ini orang yang tidak banyak, gampang memaafkan sikap politik lawan yang tadinya justru menghakimi, menyakiti, dan menzolimi dia. Nah, Pak Prabowo ini punya ruang maaf yang terlalu lebar. Contoh dengan Bu Mega, ditinggalkan setelah kontestasi 2009, 2014, apa yang menjadi konsensusnya? Ternyata Bu Mega akan mencalonkan Pak Jokowi. Apakah Prabowo dendam? Kan tidak. Justru Prabowo ini dengan Bu Mega kayak saudara angkat, kayak saudara kandung ya. Sangat akrab, ya sekalipun jarang bertemu, tetapi secara emosional orang kedua ini ada kedekatan yang sangat baik. Dengan SBY, Pak Prabowo tahun 2014 kontestasi pertama lawan Jokowi, Demokrat menyatakan netral dengan alasan dan pertimbangan SBY sebagai presiden harus independen. Sehingga secara struktural, formal, Demokrat netral. Tetapi secara de facto, masa Demokrat ini digerakkan oleh struktural, secara non formal ini ke Pak Jokowi. Nah, dan Prabowo tahu. Lalu di 2019 akhirnya Pak SBY ada di belakang Pak Prabowo. Itu pun tidak langsung dari awal karena Mas AHY ditinggalkan oleh Anies Baswedan. Mau tidak mau Mas AHY membawa Demokrat merapat ke Pak Prabowo karena potensi untuk merapat ke Ganjar atau ke PDIP sangat kecil, di mana hubungan antara Pak SBY dengan Bu Mega itu sampai sekarang kan belum harmonis kan. Nah, jadi sehingga akhirnya kan Demokrat ke Pak Prabowo. Artinya sikap politik Pak SBY, kontribusi politik Pak SBY terhadap Prabowo sebenarnya belum signifikan. Tetapi kita lihat bagaimana SBY diberikan panggung yang baik, diberikan ruang yang baik secara personal ya oleh Prabowo. Sama dengan Pak Prabowo memberikan ruang kepada Bu Mega. Mas AHY diberikan jabatan, kan begitu. Lah ini sikap politik Pak Prabowo secara personal dengan lawan politik. Ini saya katakan masih terjadi kesenjangan. Dengan sikap politik Pak Prabowo dengan orang-orang dekat. Lah Pak Prabowo ini mungkin terlalu menganggap orang-orang dekat ini nggak perlu dikasih apa-apa, toh sudah militan, toh sudah pernah mendapatkan sesuatu, toh sudah menjadi pendukung saya. Nah itu yang salah. Sehingga banyak orang-orang dekat Pak Prabowo yang ada di tim teknis yang punya jasa besar, contoh tim aksi politik Prabowo misalnya yang punya tugas membentuk saksi di tahun 2024 kemarin, menggantikan tugasnya partai karena 2 kali kontestasi sebelumnya tugas partai membentuk saksi tidak berhasil, bahkan tidak becus, sehingga pada saat sidang MK dibutuhkan bukti nggak lebih dari 50% bukti C1 yang ada. Pengalaman itu hanya Pak Prabowo punya tim teknis sendiri yang dari militer, dan itu kita katakan berhasil. Dan posisi Pak Prabowo menang karena memang Pak Prabowo juga mendapat dukungan besar dari Pak Jokowi ya. Tetapi faktanya justru kita lihat di lingkungan istana, di lingkungan Pak Prabowo yang mendapatkan jabatan strategis adalah orang-orang baru. Ada sebagian orang lama, tetapi itu betul-betul orang lama yang punya kedekatan secara pribadi, dan itu masih amatir. Contoh seperti Menseknek, contoh seperti Menteri Luar Negeri. Nah ini kan orang lama, Wakil Menteri Pertanian. Ini kan sebenarnya orang lama. Nah tetapi kan kita berbicara jujur, mereka ini masih amatir. Potensi personal mereka belum teruji, sehingga kita lihat mereka kita anggap tidak berhasil di kabinet. Justru yang berhasil di kabinet Pak Prabowo ini adalah menteri-menteri warisan Pak Jokowi. Nah, sementara orang-orang dekat Pak Prabowo yang punya profesionalisme baik, ya seperti Fuad Bawazir, para jenderal yang ada di TAP pusat, yang ada di TAP daerah, Brigjen, Letjen, mereka belum tersentuh. Ini akan menjadi masalah besar bagi Pak Prabowo kalau kita berbicara konteks di kontestasi 2029.
2029 Pak Prabowo sama juga mendapat amunisi atau infus baru, tetapi Pak Prabowo banyak ditinggalkan oleh pasukan infus lamanya. Kenapa? Karena terabaikan selama 5 tahun. Nah, ini yang kurang tepat sifat dan sikap Pak Prabowo secara politik, yaitu masih lebih mengedepankan sikap politik yang bijak kepada mantan lawan politik dibandingkan dengan orang yang dekat dengan dia, punya jasa dan kontribusi besar dengan dia, tapi justru banyak terabaikan. Ini harus segera dilakukan evaluasi secara personal oleh Pak Prabowo kalau memang punya kepentingan produktif di tahun 2029. Kalau tidak, yang terjadi adalah bukan penambahan potensi dan pemberdayaan potensi, tapi condong menjadi posisi tambal sulam potensi dan berbahaya untuk politik kontestasi di 2029.